Kembali lagi di Bincang MMA. Baru aja UFC 303 lumayan menghibur. UFC-nya lumayan sangat seru, fight-fightnya. Gue bisa lihat banyak fight yang apa ya, tidak banyak finish, cuman seru aja dari fight-fightnya. Banyak motherfucker BMF yang ternyata di underrated gitu. Si ini dibuka sama Li Jiangliang sama, sorry gue lupa tadi, Li Jiangliang sama Carlos Prates. Di ini TKO, ronde 2 knockout dari Prates, dan ini adalah pertama kalinya Li Jiangliang itu KO gitu. Dan gue lihat ini Prates bagus banget. Ternyata Li Jiangliang itu terakhir lawan Danny Rodriguez, terus abis itu dia cedera, dia harusnya lawan siapa gitu. Terus dan upcoming fighter kalau Prates ini bisa ngalahin si Li Jiangliang, karena Li Jiangliang salah satu legend, satu senior abang-abangan UFC di Cina. Jadi dan dia pas lagi stand up bagus banget si Prates. Kita tunggu nextnya lawan siapa. Dia call out Chaos William, menurut gue sangat ini banget. Terus ada Taito Ifasa lawan Jairzinho Rozenstruik. Mereka berdua ini bisa dibilang journeyman, sama-sama journeyman. Belum pernah dapat championship fight, belum pernah dapat number one contender fight. Yang fightnya tuh menang kalah menang kayak itu. Dua-duanya hampir mirip. Beda menang sama Jairzinho, fightnya cenderung membosankan, heavyweight. Tapi biasanya Taito Ifasa lebih berani, tapi mungkin dia udah 4 kali losing streak ya sama Cyril Gane. Dia pas 4 kali losing streak itu lawan ini banget, lawan killer, Cyril Gane, Pavlovich, Volkov sama Martin Tybura. Ada yang KO atau Tybura terakhir tuh submission, rear naked choke. Pas sekarang dia nggak berani terlalu engage, jadi makanya dia main biasa aja, simpel. Karena orang-orang kayak Derrick Lewis, kayak Taito Ifasa ini mirip, jadi kayak big power aja gitu, karena dia punya big knockout power. Jadi dia one moment punch KO, one moment punch KO. Jadi dia nunggu orangnya apakah ada kosong atau kayak gimana. Terus jadi dia lebih santai, lebih main. Tapi setelah dia lawan Jairzinho juga kickboxer dan bisa outclass, meskipun tidak banyak punch yang kayak gimana gitu sampai jatuh drop atau gimana. Cuman ada yang aneh di sini, split decision. Gue sih nilai kayaknya 29-27 itu udah oke, karena di grup ronde kedua, ronde pertama Taito Ifasa bisa mungkin dapat skor 1 lah, tapi ada yang skor 30-27 buat Jairzinho, tapi ada yang skor 30-27 buat Taito Ifasa. Itu aneh banget. Dan gue ngeliat, anjir kenapa ini ya? Ternyata Howie Booth, dan setelah kejadian itu dia langsung sama, gue nggak tahu atau dirilis nggak tahu gimana, gue nggak ngerti referee sama judge tuh harus kayak gimana. Tapi akhirnya dia sama UFC diganti, harusnya dia ngejudge di, kalau nggak salah di co-main event, tapi akhirnya dia nggak dipakai lagi sama UFC, diganti sama judge yang lain. Jadi setelah, dan itu aneh banget 30-27 buat Taito Ifasa. Dan gue lihat katanya dia bias sama orang Australia, terus dia lebih bias, dia lebih pengen, tapi dari fight itu, dan not even close round sih ya kalau menurut gue untuk nge-score 30-27. Kalau misalnya fightnya punch gitu oke lah, misalnya nggak banyak, ini banyak momen tapi Taito Ifasa juga nggak punya momen besar, nggak banyak momen, tapi Taito Ifasa juga nggak punya banyak momen gitu di fight tadi. Makanya aneh, dan semua orang di itu aneh. Akhirnya dia di cut langsung sama UFC. Terus ini menurut gue fight, salah satu fight of the night. Gue nggak tahu fight ini dapat fight of the night atau enggak. Matthews Gamrot sama Dan Hooker. Sorry, gue lupa. Ngomongin Taito Ifasa balik lagi. Taito Ifasa, gue nggak tahu dia dikontrak berapa lama sama UFC, tapi bisa jadi ini kontrak terakhirnya di UFC, atau mungkin satu kali kontrak. Gue nggak tahu dia kontrak berapa lama, tapi dia udah 5 kali fight loss,
termasuk sama Jairzinho Rozenstruik ini. Jadi gue nggak tahu nextnya apa, apakah dipecat sama UFC, tapi Tai Tuivasa sangat menghibur, apalagi kalau dia menang sepatunya ini. Mungkin ya, menurut gue emang Tai Tuivasa tuh dalam karirnya dia cuma ngalahin top contender itu dari Lewis doang. Jadi belum levelnya tuh emang levelnya orang yang menghibur, tapi levelnya tuh udah di upcoming fighter aja gitu, bukan lagi fighter. Jadi kayaknya nextnya kalaupun dia masih di kontak sama UFC, mungkin dia dikasih yang keluar dari ranking, bukan 15 rank gitu di UFC, karena dia waktu itu ngalahin Greg Hardy, ngalahin Derek Lewis sih, mau apa yang paling memorable mah. Terus setelah itu dia nggak pernah menang lawan yang bener-bener 5 rank, 5 rank gitu, karena dia pas ngalahin Derek Lewis langsung ketiga kan. Jadi pas di situ dia struggle dan kalah terus. Untuk Jairzinho, dia karena begitu journeyman, mungkin dia lawan Pavlovich seru. Dia pernah lawan Pavlovich ya, Jairzinho Rozenstruik. Dia tuh udah pernah lawan Francis Ngannou. Dia lawan killer juga sih sebenarnya. Pavlovich belum pernah. Mungkin nextnya dia bisa lawan Pavlovich, sama-sama. Pavlovich kemarin kalah sama Volkov, ini baru menang, kayaknya nextnya bisa. Dia soalnya terakhir kalah lawan Jailton Almeida. Terus oke, menurut gue si Jairzinho lawan Pavlovich. Terus balik lagi tadi Gamrot lawan Dan Hooker. Gue jujur milih Gamrot karena kelihatan banget di ronde 1 Gamrot bagus banget. Wah, udah di take down si Hooker, agresif banget si Gamrot. Pas 2 menit 3 menit kayaknya habis tenaganya, akhirnya Dan Hooker bisa ngebalikin lagi, dan di ronde terakhir kena punch si Gamrot hampir kalah. Hampir stop fightnya di situ. Terus di ronde kedua dan ronde ketiga bisa banget kelihatan si Dan Hooker defend takedown-nya bagus banget menurut gue. Defend takedown si Gamrot. Jadi pas gue lihat anjing bagus banget ya ternyata si Dan Hooker. Dan Dan Hooker sama si Gamrot ini sama-sama masih 31 tahun. Jadi mereka tuh sebenarnya gue kalau ngelihat kayaknya kalau lightweight itu 34 tahun. Kalau lightweight itu emang prime itu mungkin ya di 32 tahun lah. Ini mirip kejadian kayak si Dustin Poirier. Dustin Poirier kan dulu biasa aja, terus makin tua dia makin pas 30 atas 31 32 tuh makin matang dan makin bagus gitu. Mungkin di prime di situ, karena mungkin kalau welter waktu Leon Edwards tuh 31 lah. Ini dia udah 33, malah menurut gua dia si Dan Hooker-nya 34 bener, dan dia udah 3 fight win streak. Jadi dia itu pernah KO Gilbert Burns. Dia udah dari UFC udah 10 tahun dia di UFC, dan dia udah pernah lawan Yair Rodriguez, terus waktu itu featherweight ya, terus ngelawan Jim Miller, Gilbert Burns, Edson Barbosa, Al Quinta, Paul Felder, Dustin Poirier, Michael Chandler, Islam, Jalin Turner bagus banget. Dia aja sempat move to featherweight terus nggak workout. Itu gede banget badannya kan, kayaknya badannya middleweight deh. Dari tinggi dari badan kayaknya dia untuk featherweight untuk welterweight kayak cocok gitu. Untuk featherweight kayak kecil banget dia, kegedean banget dia, dan cutting weightnya ngeri kan. Kayaknya menurut gue Dan Hooker cocok. Dan ini mirip fight, gue nggak tahu kenapa pas ngeliatin fightnya Dan Hooker seru. Waktu terakhir kayak Jalin Turner, dia emang pas di head kick dia masih standnya, akhirnya dia bisa menang. Gue suka banget fight dia lawan Jalin Turner, dan termasuk dia lawan Gamrot tadi nggak nyerahan orangnya, nggak quitter. Jadi ya bad motherfucker aja, jadi dia langsung lawan dan akhirnya dia bisa menang split decision. Dan split decision itu bukan mereka berdua, Gamrot sama Dan Hooker sama-sama punya big moment gitu di sini. Jadi ada yang ini gue setuju lah kalau misalnya ada judge yang bilang Gamrot menang, atau ada judge yang bilang si Hooker menang. Tapi gue pribadi gue lebih milih Hooker pas fight ini, dan bagus banget bener emang Dan Hooker. Dan Hooker tuh kalau gue lihat emang belum pernah bisa nembus 5 rank.
Tapi setelah dia lawan Claudio Puelles itu menang, terus lawan Jalin Turner dan sekarang Gamrot. Jalin Turner oke banget dia di lightweight, dan apalagi sekarang Gamrot dia menang. Menurut gua nextnya eh fight yang sangat seru bisa aja Dan Hooker untuk lawan Oliveira number one contender, atau Justin Gaethje number one contender, atau Beneil Dariush. Menurut gue 3 fight itu sebelum dia lawan Islam Makhachev 2 rematch. Tapi menurut gue di 3 fight itu yang sangat menarik lah, karena dia belum pernah lawan 3 orang itu, bener kan? Belum pernah lawan 3 orang itu, jadi fight yang sangat ini. Ataupun bisa mungkin lawan Michael Chandler, karena Michael Chandler nggak punya lawan selain Conor McGregor nggak jadi. Lawan Michael Chandler mungkin oke, tapi buat apa? Tapi menurut gue paling pas itu Gaethje, karena Gaethje kemarin baru kalah. Sementara ini Dan Hooker naik dari top 10, gue yakin dia bakal 5 rank di minggu depan. Jadi dia ranking 11 apa ranking 10 gitu, dia bakal masuk ke 5 besar. Menurut gue fight yang paling ini sekarang bulan apa sih? Agustus, September, Oktober, November, Madison Square Garden atau Desember di T-Mobile ini oke lah. Dan Hooker Justin Gaethje, atau Dan Hooker Charles Oliveira, atau Dan Hooker Beneil Dariush, sangat oke lah. Justin Gaethje belum ada fight lagi kan setelah kemarin kalah. Charles Oliveira juga belum ada kalau nggak salah. Beneil Dariush juga belum ada. Tapi gue sih pengen sih Justin Gaethje ya, karena di situ kalaupun salah satu dari itu menang bisa langsung fight title. Mungkin setelah Arman atau mungkin aja Dan Hooker lawan Arman interim lightweight, bisa aja. Gue nggak tahu, tapi ya UFC kan kadang-kadang kayak kali round 3 aja sama si itu suka dijadiin contender ya. Dan untuk si siapa namanya, si Gamrot mungkin sama lawan Fiziev 2, dia karena kemarin pas lawan Fizievnya cedera. Dan mungkin bisa lawan Paddy Pimblett atau Renato Moicano di kedepannya. Terus di main event ada Steve Erceg sama Kara France, ronde 1 TKO, KF menang. Ternyata kayaknya banyak, gue bilang setelah Steve Erceg nggak bagus-bagus amat ya. Gue kira dia bagus pas sebelum Pantoja tuh bagus banget, dan wah bagus banget pas kemarin, pas tadi aja ternyata dia nggak sebagus itu. Dan itu modalnya press doang sama si KF gitu. Kayaknya dia emang salah satu fraud, tapi gue nggak tahu di kedepannya kayak gimana. Dan ini bisa aja nextnya, karena Pantoja udah nextnya lawan siapa ya? Alex Pantoja nextnya itu dia tuh udah 2 kali title defense lawan Royval sama Erceg. Nextnya dia belum ada lawan. Mungkin nextnya bisa dia Pantoja lawan KKF. Menarik juga kan KKF lawan Pantoja. Mungkin main event November, main event Desember, possible. Kita tunggu aja. Tapi menurut gue KKF cocok untuk nextnya lawan Pantoja. Dan di main event ada Dricus du Plessis lawan Israel Adesanya. Israel Adesanya hiatus selama 1 tahun setelah kalah dari Sean Strickland, yang kalahnya sangat memalukan menurut gue. 5 ronde atau mungkin 4 ronde kayak kemarin Leon Edwards slip gitu. Tapi menurut gue punch-nya Izzy punch-nya Strickland mempengaruhi Izzy. Dan si Izzy kayak nggak punya semangat untuk fight, karena dia udah beres ngalahin Alex Pereira, udah beres nggak jadi fight sama si DDP karena dia pengen lawan DDP. Tapi si Strickland ya cuma ada orang di tengah-tengah aja, tapi Strickland bisa menang. Terus Izzy kalah, terus dia hiatus selama 1 tahun, dan akhirnya di UFC 305 ini Izzy dibook lawan DDP. Gue lihat 4 ronde ini Izzy sangat bagus. Gue belum lihat scorecardnya kebetulan. Gue pengen lihat scorecardnya, tapi gue sih kayaknya kalau dari 3 ronde itu 2-1 buat Izzy, tapi gue nggak tahu ya. Scorecard mana gue nggak tahu scorecardnya berapa, tapi 3 menurut gue sih 2-1 buat Izzy. Sorry. Oh enggak, kalau di judge-nya, di scorecardnya 29-28.
satu judge. Di judge kedua jadi judge 1 29 easy, 28 DDP, judge 2 29 DDP, ada dua judge-nya lagi 29 28 buat. Yang menarik. Cuma emang close fight banget sih itu. Dan kalau masuk ke apa namanya? Ke judge apa sih decision, gua kira sih emang bakal split ataupun bisa close fight gitu sama ini. Tapi kemarin gue ngobrol sama Prof Jiu-Jitsu gue bilang kalau gue lebih milih DDP karena emang muda, susah untuk ngalahin ini kan. DDP masih muda dan DDP itu bagus banget, emang gaya fightnya aneh banget. Tapi mungkin Izzy itu udah terlalu, dia udah dari champion dari 2019, udah 5 tahun udah champion, terus kayak udah ketebak lah dia mau ngapainnya gitu. Dan DDP ini new breednya middleweight division. Dari gaya dan kayak tadi dia throw head kicknya itu sangat aneh tapi presisi banget, bagus banget dia kayak dia ini mukul tapi dia sambil nendang itu, dan itu susah banget gitu. Untuk banyak fighter juga kalau misalnya kayak Izzy aja, kalau head kick kan kelihatan gitu dia mau head kick, tapi si DDP ini sangat aneh. Dan pas head kicknya meskipun ketahan tapi sangat presisi banget. Bagus banget si DDP ini. Menarik DDP itu dari enggak Sean Strickland aja kita bisa bilang aneh ya dari segi gayanya yang bertanding itu kan, dibanding Izzy atau Pereira gitu yang sangat inilah. Tapi sementara DDP ini weird banget sih gaya ininya. Dan akhirnya dia bisa di ronde 4 bisa knock Izzy 3 kali jab kanan jatuh, akhirnya di rear naked choke. Menurutku bagus banget itu si DDP. Gue sebenarnya senang banget DDP menang karena emang gue bukan nggak suka sama Izzy, tapi emang kelihatan kayaknya emang DDP udah new breed dari middleweight division. Izzy kan, terus gue kagetnya dia Izzy ngelepas glove aja, dia apa pensiun, tapi masih sayang banget dia udah 35. Meskipun di 35 tuh dia nggak kayak si siapa nama itu Anderson Silva gitu, pernah knockout terus kakinya cedera, maksudnya. Dan di fightnya juga masih oke lah gitu, nggak beat up banget si Izzy, meskipun dari skor cut kalah, tapi menurutku masih oke si Izzy. Jadi menurut gue nextnya masih bisa. Dan ternyata pas dia di interview sama Daniel Cormier nggak bakal retire, cuman dia trolling aja orang-orang gitu. Nextnya gue pengen sebenarnya kan Robert Whittaker lawan Khamzat. DDP kayaknya gue pengen banget lawan Sean Strickland. Gue nggak tahu apakah UFC langsung ngasih, maksudnya ngasih dalam artian apakah kan Dana White udah bilang yang menang ini lawan Sean Strickland. Jadi kita bakal ngelihat Sean Strickland lawan DDP 2 Desember. Sebenarnya possible banget ya Desember sekarang, tapi apakah Januari? 1 year in the making. Waktu pas fight pertama itu close fight, dan sekarang kita, dan banyak gue sih waktu pas DDP sama Strickland, gue milih Strickland karena banyak yang momen-momen besar sama Strickland, cuman nggak tahu judge-nya gimana. Dan Dana White juga bilang Strickland menang, tapi kita lihat di fight kedua, mungkin Januari, mungkin Desember, mungkin Februari, kita lihat aja nanti. Dan buat Izzy, gue lihat di top rank-nya, sebenarnya di top rank nggak ada, kayaknya Izzy udah pernah lawan semua. Robert Whittaker udah 2 kali, Vettori udah, Costa udah, Cannonier udah. Kayaknya yang paling possible buat Izzy adalah antara di middleweight lawan Nasruddin Imavov, yang menurut gue sih nggak dominasi juga, tapi nggak dia tuh kalah tadi sama Strickland kan, jadi nggak begitu mendominasi juga. Atau lawan Brandon Allen yang lagi 10 fight win streak, atau lawan Khamzat Chimaev. Ini sangat menarik karena waktu itu di Abu Dhabi nanti Khamzat lawan Robert Whittaker. Mungkin Khamzat nggak bisa fight di Amerika, mungkin bisa di Australia. Gue nggak tahu ya kalau di Australia Khamzat bisa, karena Khamzat nggak bisa masuk Amerika karena dia punya kedekatan sama raja, bukan Ukraina, raja itulah pokoknya, salah satu raja di Rusia gitu, atau satu presiden itulah. Jadi dia nggak bisa fight di itu. Gue nggak tahu apakah dia bisa fight di Australia atau gimana, tapi menurut gue fight besar yang paling possible itu Izzy lawan Khamzat. Karena kalau Izzy lawan Nasruddin, nama Nasruddin kurang besar,
Jadi kayak Nazarudin cuma dompleng doang stepping stone nama Izzy doang. Brandon Allen juga udah fight win streak tapi dia belum begitu besar namanya, jadi belum bisa diconsider fight yang paling yang besar sih, yang bisa main event fight night ataupun co-main event pay per view. Israel Adesanya lawan Khamzat. Gue pengen lihat, meskipun Khamzat grappling dan Izzy kickboxing, kita lihat gimana fight itu berjalan gitu. Karena Khamzat udah ngalahin Kamaru Usman, kita lihat Khamzat ngelawan Israel Adesanya. Gitu aja. Oh, atau gue lupa satu lagi, atau light heavyweight, Izzy naik light heavyweight. Kali Roundtree lawan Alex Pereira. Gue nggak tahu gimana, cuman kalau Kali Roundtree kalah, sebenarnya Kali Roundtree sama Israel Adesanya sangat pertandingan fight yang sangat seru, sama-sama kickboxer dua-duanya. Ataupun si gue nggak tahu sih apakah UFC bakal ngatrol Izzy lagi untuk jadi championship fight di light heavyweight, tapi gue nggak tahu. Gue kayaknya nggak bakal nggak. Atau bisa lawan Rakik, tapi Rakik lawan Jan Blachowicz ya. Atau lawan Jamal Hill, tapi Jamal Hill kegedean, menurut Jamal Hill tuh gede banget sih light heavyweight badannya. Dan Izzy itu 190-an, jadi dia jadi sebenarnya middleweight banget lah. Untuk jadi dia drop ke middleweight tuh pas banget, beda sama Pereira yang dia tuh sebenarnya light heavyweight dari segi badan, dari segi postur, cuman dia drop ke middleweight. Jadi pas di light heavyweight lebih bagus sih Alex Pereira. Sementara Izzy waktu pas di light heavyweight kerasa banget, dari segi punch lebih keras, dari segi badannya lebih besar gitu, yang lain-lain. Jadi gue nggak tahu apakah Israel mau gedein badannya, kita lihat ke depannya nanti. Jadi gitu aja di UFC 305, menurut gue sangat salah satu event yang seru.